Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat untuk belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling untuk bidang layanan sosial. Di materi yang ketiga ini kita akan membahas tentang bullying, baik secara fisik, verbal, sosial, cyber, dan seksual. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Mari kita lihat untuk yang pertama, pengertian bullying atau perundungan. Bullying atau perundungan adalah penyalahgunaan kekuatan serta perilaku agresif atau yang bertujuan untuk menyakiti orang lain yang dilakukan oleh rekan atau peers secara berulang dan melibatkan ketimpangan kekuatan baik secara nyata atau menurut anggapan antara pelaku dan korban. Sedangkan American Psychological Association mendefinisikan bullying adalah sebagai sebuah bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak nyaman maupun cedera bagi korban. Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian bullying atau perundungan merupakan sebuah perilaku agresi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui secara sengaja dan berulang dengan tujuan agar orang lain merasa tidak nyaman maupun hingga menimbulkan dampak buruk lain seperti cedera secara psikologis, fisik, dan sosial. Dalam praktiknya, fenomena perundungan ini melibatkan tiga pihak, yaitu pelaku, korban, dan bystanders. Bystanders pada perilaku perundungan merujuk pada individu yang melihat terjadinya perilaku bullying baik secara online atau cyberbullying maupun offline, yang mana bullying bisa berupa teman, kolega, guru, atasan, pelatih, orang tua, dan masih banyak lagi. Selayaknya bystanders maupun saksi mata dalam kejadian lainnya, bystanders pada perundungan dapat memberikan efek positif, terutama menghentikan perilaku para pelaku. Namun demikian, apabila ia tidak bertindak dan hanya melihat, maka perbuatan pelaku bullying tidak akan berhenti dan cenderung semakin intens. Selanjutnya kita akan melihat penyebab dari bullying. Perilaku atau fenomena perundungan atau bullying ini dapat terjadi dengan penyebab yang sangat beragam. Berkaitan dengan penyebab munculnya perilaku ini tidak serta-merta hanya melihat dari satu sisi saja, melainkan harus melihat dari semua pihak yang terlibat. Berikut ini penjelasan singkat mengenai penyebab dari perilaku bullying dilihat dari pelaku, korban, dan bystanders. Yang pertama, dari pihak pelaku. Biasanya, pelaku perundungan melakukan perilaku ini karena beberapa hal yang bisa saja berbeda-beda dari satu individu ke individu yang lain. Beberapa hal yang bisa menjadi penyebabnya seperti merasa bahwa pihak lawan sebagai bahaya, ada keinginan untuk memiliki power sehingga dapat lebih berkuasa, balas dendam, hingga adanya trauma masa lalu yang belum terselesaikan. Yang kedua, korban. Selain pelaku, perundungan juga dapat disebabkan oleh beberapa hal yang berkaitan dengan atau berada pada diri korbannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa korban perundungan atau bullying karena mereka memiliki karakteristik psikologis tertentu, seperti sering mengalami emosi negatif berupa kesedihan, marah, hingga insecure. Selanjutnya, yang ketiga, bystanders. Saksi atau bystanders yang melihat perundungan dapat berperan dalam keberlangsungan perilaku perundungan itu sendiri. Bystanders yang tidak bertindak atau hanya diam saja ketika perundungan terjadi cenderung meningkatkan perilaku bullying tersebut. Kemudian jenis-jenis bullying atau perundungan ada berbagai macam. Yang pertama, perundungan secara fisik, kemudian yang kedua perundungan secara verbal, yang ketiga perundungan sosial, yang keempat cyberbullying atau perundungan di dunia maya, dan yang terakhir perundungan seksual. Kita akan melihat penjelasannya satu persatu.
Yang pertama, perundungan fisik. Perundungan fisik adalah penindasan yang dilakukan dengan cara melibatkan fisik seperti melukai tubuh seseorang yang dapat menyebabkan efek jangka panjang dan jangka pendek. Perundungan fisik mencakup memukul, menendang, mendorong, dan menghancurkan barang orang lain. Kemudian yang kedua, perundungan secara verbal. Perundungan verbal adalah intimidasi yang melibatkan kata-kata baik secara tertulis atau terucap. Perundungan secara verbal meliputi menggoda, memanggil nama yang tidak pantas, mengejek, menghina, dan mengancam. Selanjutnya yang ketiga, perundungan sosial. Perundungan sosial adalah penindasan yang mengakibatkan merusak reputasi atau hubungan seseorang. Intimidasi sosial ini mencakup berbohong, menyebarkan rumor negatif, mempermalukan seseorang, dan mengucilkan seseorang. Selanjutnya yang keempat, cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Perundungan di dunia maya adalah perilaku intimidasi yang dilakukan menggunakan teknologi digital. Perundungan di dunia maya ini meliputi mengunggah gambar atau video yang tidak pantas, menyebarkan gosip secara online, dan menggunakan informasi orang lain di media sosial. Kemudian yang kelima, perundungan seksual. Dikutip dari Very Well Family, perundungan seksual adalah tindakan yang berbahaya dan memalukan seseorang secara seksual. Intimidasi seksual ini termasuk pemanggilan nama seksual atau chat calling, gerakan vulgar, menyentuh, dan materi pornografi. Selanjutnya kita akan melihat dampak dari bullying. Perilaku bullying atau perundungan seperti yang disampaikan memang dapat terjadi di mana saja tanpa memandang usia maupun status korbannya. Banyak contoh perilaku bullying yang terjadi di berbagai setting, mulai dari institusi pendidikan, tempat kerja, bahkan lingkungan tempat tinggal. Disadari maupun tidak, perundungan memberikan dampak negatif tertentu bagi seluruh pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun bystanders. Kita akan jelaskan satu persatu dampak bullying bagi korban, pelaku, maupun bystander. Yang pertama, dampak bagi korban bully. Korban perundungan atau bullying dapat mengalami beragam hal dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Secara umum, dampak jangka pendek yang dapat ditemukan pada korban bullying seperti trauma, psikosomatis, rasa marah, depresi, cemas, penurunan prestasi, motivasi menurun, hingga pemikiran untuk bunuh diri. Sedangkan pada jangka panjang, efek dari perundungan dapat berakibat pada berkurang atau tidak mampunya seseorang untuk beradaptasi saat sudah dewasa, seperti kesulitan mempertahankan hubungan romantis dalam jangka panjang, sulit beradaptasi saat bekerja, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua, dampak bagi pelaku bully. Dari sisi pelaku, perilaku perundungan yang ia lakukan juga dapat berdampak buruk bagi dirinya sendiri, terutama ketika beranjak dewasa. Beberapa di antaranya adalah cenderung lebih banyak terlibat dalam kegiatan kriminal berupa perusakan, penyalahgunaan nafsa, menjadi sosok yang abusif, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, bagi bystanders. Dampak bullying tidak hanya pada korban dan pelaku, bystanders juga dapat merasakan dampak buruk yang ada. Pada kasus pelajar, dampaknya dapat berupa membolos, dan pada konteks yang lebih luas, bystanders dapat mengalami peningkatan penggunaan nafsa, rokok, serta mengalami gangguan kesehatan psikologis seperti kecemasan dan depresi maupun fisik. Berikut ini cara mengatasi perilaku bullying. Memahami sebuah fenomena rasanya kurang lengkap jika tidak mempelajari cara mencegah bullying dan mengatasinya. Dengan mengetahui cara atau solusi mengatasi bullying, maka diharapkan dapat menentukan langkah yang tepat ketika menemukan atau mengalami perundungan. Secara umum, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghentikan perundungan yang terjadi pada diri sendiri atau kita sebagai korban maupun yang terjadi pada orang lain. Yang pertama, komunikasikan dengan orang yang terpercaya mengenai perundungan yang dialami, baik kepada atasan, guru, teman, saudara, pasangan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, apabila terjadi di lingkungan formal seperti kantor maupun sekolah, jangan ragu untuk melapor kepada departemen, bagian, atau pihak khusus yang dapat dimintai bantuan seperti bimbingan konseling dan wali kelas.
Kemudian yang ketiga, Amy Cooper, hakim dalam Barnes, menyampaikan bahwa ketika menghadapi pelaku bullying, kita harus berupaya tampil percaya diri untuk menunjukkan bahwa kita kuat tanpa harus membalas dengan kekerasan. Yang keempat, saat berdialog atau menjawab perlakuan pelaku, jawab secara asertif tetapi tanpa emosi untuk menunjukkan bahwa kita tidak mau dijadikan korban. Tidak mau meminta maaf atas yang mereka tuduhkan, tetapi juga tidak mencari ribut dengan mereka. Kemudian yang kelima, buat batasan yang jelas atas hal yang bisa diselesaikan secara profesional dan tetap tegas agar perundungan tidak semakin berkembang. Kemudian yang keenam, apabila kondisi semakin tidak kondusif dan ancaman yang ada semakin meningkat, maka jangan pernah ragu untuk mencari bantuan kepada kepolisian untuk mencegah perluasan kekerasan. Yang terakhir, selain itu, carilah bantuan profesional kesehatan baik fisik maupun psikologis jika diperlukan untuk meminimalisir dampak pada diri kita. Nah, apabila kita tidak mengalami perundungan tetapi menjadi bystanders, maka penting untuk tetap berupaya membantu menghentikan tindakan tersebut. Berikut terdapat beberapa caranya. Yang pertama, tanyakan tentang perilaku perundungan kepada pelaku. Seperti apakah yang ia lakukan benar atau tidak? Apakah dasar tertentu untuk melakukan itu? Hukum yang ada peraturannya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, alihkan perhatian pelaku melalui aktivitas tertentu untuk mengurangi atau mencegah terjadinya perundungan yang semakin tidak terkendali. Yang ketiga, apabila ada orang lain yang turut melihat atau menjadi bystanders, maka dapat bersama-sama untuk menunjukkan kepada perundung bahwa para saksi tidak setuju dengan perilaku mereka. Yang keempat, hal terpenting adalah dekati korban dan yakinkan bahwa ia tidak sendirian. Kemudian yang terakhir, yang kelima, jika memang tidak bisa secara langsung turut andil, kita dapat membantu untuk membuat laporan kepada pihak yang berwenang maupun memberikan dukungan kepada korban. Demikian tadi materi tentang perilaku bullying. Mudah-mudahan kita bisa lebih memahami tentang perilaku bullying dan bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.